السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat tarawih, salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah secara istiqomah. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini adalah hari yang sangat utama, malam-malam yang utama dan hari-hari yang utama. Tidak layak kita berlalai-lalai riya atau tidak layak kita melalaikan malam dan hari yang penuh dengan keutamaan. Imam Al-Jauzi beliau menyatakan di dalam salah satu ungkapan beliau, al-layali wal ayyamul fadilah la yasluhu ay yaghfala anhunna li'annahu idza ghafala at-tajiru an musimir ribhi famata yarbih. Beliau menyatakan malam dan siang yang penuh dengan keutamaan ini tidak layak untuk kita lalaikan, kita lewatkan walaupun hanya sedetik saja. Kita harus senantiasa bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan untuk ngecas kita sampai kepada derajat takwa untuk 11 bulan berikutnya. Beliau mengatakan karena apabila pedagang itu lalai di musim keberuntungan, maka kapan dia akan beruntung? Ini perumpamaan beliau katakan seperti itu. Di musim-musim keberuntungan, pedagang itu mestinya lebih giat berdagang untuk mendapatkan keberuntungannya. Maka apabila di musim keberuntungan dia tidak bersungguh-sungguh, maka kapan dia akan mendapatkan keberuntungan? Ini perumpamaan beliau. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang akan mengecas ketakwaan kita selama setahun berikutnya. Artinya 11 bulan berikutnya. Hidup ini harus dipenuhi dengan ketakwaan. Sebab hanya takwalah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Apabila kita tidak bertakwa, maka tempat kita nanti bisa di neraka Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ingin mendapatkan surga, pahala yang berlipat ganda, maka ketakwaanlah jalannya. Bertakwa ini adalah jaminan dari Allah untuk kita mendapatkan surga. Maka alangkah ruginya kesempatan untuk ngecas ketakwaan kita di bulan Ramadan ini kita habiskan untuk melalaikan waktu kita dengan bermain-main dan lain-lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, tujuan dari takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menyiapkan diri kita menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, apabila kita termasuk orang-orang yang bertakwa, berhasil di bulan Ramadan ini, maka insya Allah kita akan lebih siap menjalankan seluruh perintah Allah di bulan-bulan yang lainnya. Dan apabila itu tidak kita peroleh, maka kita termasuk orang-orang yang menzalimi diri kita karena akan menceburkan diri kita ke dalam neraka Jahannam. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang berbuat zalim,
yang menganiaya dirinya meninggalkan dalam ketaatan kepada Allah. Allah menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam surah Al-Furqan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari orang-orang zalim yang menganiaya dirinya sendiri dengan berbuat mungkar, mengingkari seluruh perintah Allah, mengingkari syariat yang diturunkannya, tidak menjalankan apa yang diperintahkan, bahkan menjadi pendukung-pendukung kekufuran dan kemusyrikan. Allah katakan pada hari ketika mereka di akhirat nanti, mereka menggigit tangan mereka, menggigit jari-jari mereka. Pada saat itu mereka menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu, mereka berkata, ya laitani ittakhadtu rasula ma'a sabila, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya dulu ya Allah, ya aku ini sudah celaka kalau dulu aku bersama Rasul, bersama orang-orang yang menjalankan syariat, bersama orang-orang yang memperjuangkan syariat. Maka pada saat ini aku tidak seperti ini. Ini penyesalan mereka. Nah, inilah tujuannya puasa Ramadan ini, supaya kita tidak menyesal kelak, supaya kita tidak termasuk orang yang menggigit jari dan tangan kita karena rasa marah kenapa dulu tidak mengikuti jalan Rasul. Kemudian dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai alangkah celakanya aku, coba dulu aku tidak berteman dengan si fulan, tidak berteman dengan pejabat ini, pejabat itu, pemimpin ini, pemimpin itu, dan lain-lainnya, apalagi aku menjadi tim suksesnya. Kalau aku tidak berteman dengan dia, tentulah aku akan menjadi orang yang selamat. Laqad adallani, mereka itu telah menyesatkanku, kata mereka. Pemimpin-pemimpin itu, orang-orang yang menjadi temanku itu, dia telah menyesatkanku dari anis zikri, dari Al-Quran. Ba'da idh ja'ani, padahal dulu Al-Quran itu telah datang kepadaku. Aku telah bersama Al-Quran, tapi kenapa aku begitu mudah terpedaya dengan tipuan dunia, dengan tipuan harta dan kesenangan yang sementara. Aku justru mengikuti mereka dan meninggalkan orang-orang yang bertakwa, meninggalkan orang-orang yang memperjuangkan syariat, orang-orang yang ikhlas memperjuangkan agama Allah, ditinggalkan oleh mereka. Nah, inilah Allah menyatakan, wa qala asyaitanu lil insani khadhula. Maka syaitan itu terhadap manusia, syaitan itu senantiasa berkhianat dan mencelakakan manusia, memalingkan jalan yang benar menjadi jalan yang bengkok, memalingkan tujuan yang hakiki menjadi tujuan yang semu, memperdaya supaya kita terkecoh sehingga kita tidak berada di pihak yang benar. Kita berada di pihak yang mungkin menurut hati kita itu adalah menyenangkan, tapi itu adalah bahaya yang akan mengancam kita. Kemudian Allah menyatakan, begitulah kondisinya umat manusia, sampai Allah menjelaskan, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah menegaskan sampai Rasul itu berkata, wahai Tuhanku, umatku ini menjadikan Al-Quran ini mahjura, terhalangi, tidak diterapkan, tidak diperjuangkan. Pada di bulan Ramadan bisa jadi mereka termasuk orang yang bersungguh-sungguh membacanya, tapi mereka tidak bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Maka Al-Quran itu, jamaah sekalian rahimakumullah, nanti akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya.
tapi akan menjadi ancaman, bahkan menjadi penyesalan bagi orang yang membaca tapi tidak mengamalkannya. Bersungguh-sungguh membaca sampai berbusa-busa menghatamkan Quran, tapi ketika ayat Quran itu harus diterapkan, mereka menolak dengan tegas. Ini bukan negara Islam dan lain-lain. Ini mungkin banyak umat Islam seperti ini, karena mungkin menurut pandangan dia Al-Quran ini hanya untuk dibaca saja, tapi tidak untuk diamalkan. Padahal Allah sudah menegaskan, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Di bulan ini Al-Quran turun menjadi hudan, menjadi petunjuk. Kalau petunjuk tidak dijadikan petunjuk, maka manusia akan tersesat. Nah, kalau kita tersesat, jalan yang akan kita tuju itu hanya dua. Hanya dua pilihannya, surga atau neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Maka kalau kita tidak masuk surga, maka kita akan masuk ke dalam neraka yang azabnya itu luar biasa. Paling rendah, paling lemah, paling ringan azab neraka itu. Dipakaikan terompa atau sendal dari api sampai mendidih otaknya. Ini penting bagi kita pikirkan, jamaah salat rahimakumullah. Kalau kita berjalan di aspal yang hitam, di waktu panas yang terik, kita berjalan tanpa sendal, tanpa sepatu, kita akan merasakan panas, tapi tidak akan sampai mendidihkan otak kita. Tapi nanti azab di akhirat yang paling ringan, dipakaikan terompa dari api, sehingga ketika dipakai sampai mendidih otaknya. Begitulah azab, itu yang paling ringan. Dan bagaimana kalau yang lebih berat lagi? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jamaah salat rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, tapi jangan sekali-kali menjadi orang yang menantang Al-Quran. Jangan sekali-kali menjadi orang yang menjadi penghalang perjuangan umat Islam untuk menegakkan kembali Islam secara kafah. Jangan menjadi orang-orang yang mencibir atau mengolok-olok orang-orang yang hari ini bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama ini secara kafah. Karena hanya Islamlah yang akan menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita dari api neraka. Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini kesempatan, mari kita bersungguh-sungguh tidak melalaikannya dan tidak melewatkan waktu-waktu. Tanpa terasa 15 hari sudah lewat, tanpa terasa 15 hari sudah lewat. Maka di mana posisi kita hari ini? 15 hari di bulan puasa, apakah kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh memanfaatkannya atau orang yang lalai? Kalau kita masih lalai, maka cepat ambil sikap, kita bersungguh-sungguh. Biar malam bulan Ramadan ini kita tidak tidur, atau tidur kita sedikit, tidak akan mengurangi kesehatan kita. Justru orang-orang yang bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh berpuasa dan beramal, mereka selalu sehat, insyaallah. Ya, oleh sebab itu jamaah salat rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Maka mari kita bersungguh-sungguh dan berjuang. Semoga 11 bulan berikutnya kita adalah orang-orang yang paling terdepan dalam memperjuangkan tegaknya kembali Islam secara kafah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba yang muttaqin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.